puluhan pemuda yang tergabung dalam Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, AMI, kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan markas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada hari Senin, 26 Mei 2025. Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini menarik perhatian publik karena tuntutannya yang tegas dan serius, yakni mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, serta beberapa pihak lainnya yang diduga terlibat dalam penyebaran fitnah terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Para pemuda tersebut menyatakan bahwa fitnah yang disebarkan melalui tuduhan palsu mengenai keaslian ijazah Presiden merupakan serangan langsung terhadap martabat negara dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Dengan membawa berbagai atribut seperti spanduk, poster, dan pengeras suara, mereka menunjukkan solidaritas dan ketegasan bahwa penyebaran informasi palsu yang merugikan nama baik kepala negara harus diproses secara tegas dan tanpa pandang bulu oleh aparat hukum. Massa juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas institusi kepolisian sebagai penjaga keadilan dan penegakan hukum di Indonesia, agar kasus-kasus fitnah dan hoaks yang beredar di masyarakat tidak terus berulang dan merusak stabilitas sosial dan politik bangsa. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan pemuda dari Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, AMI, di depan Polda Metro Jaya pada Senin, 26 Mei 2025, bukan sekadar tuntutan biasa. Mereka secara tegas menuntut agar Roy Suryo segera ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani proses penahanan oleh aparat kepolisian. Menurut Koordinator Presidium AMI, Fauzan Ora, bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Roy Suryo telah melakukan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo. Tuduhan bahwa ijazah Presiden adalah palsu, menurut Fauzan, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius karena menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan martabat pejabat negara tertinggi. Fauzan menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya sebatas fitnah biasa, melainkan juga mengandung unsur pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, Pasal 32 Ayat 3, yang ancaman hukumannya bisa mencapai lebih dari 10 tahun penjara. Hal ini menjadi dasar kuat bagi AMI untuk mendesak agar Roy Suryo tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga segera ditahan guna mencegah potensi gangguan terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan. Selain Roy Suryo, AMI juga meminta agar pihak lain yang turut serta menyebarkan tuduhan serupa ikut diproses hukum dengan setimpal. Massa aksi membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Tangkap ahli fitnah Roy Suryo CS", sebagai simbol protes keras terhadap penyebaran berita bohong yang dinilai sudah merusak reputasi dan kredibilitas Presiden serta pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Mereka meyakini bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku fitnah dan penyebar hoaks adalah langkah penting untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan supremasi hukum di tanah air. Desakan penahanan ini mendapat perhatian publik luas, terutama di tengah meningkatnya keprihatinan masyarakat terhadap maraknya penyebaran informasi palsu yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Dengan menuntut kejelasan dan keadilan, para pemuda AMI berharap pemerintah dan aparat hukum dapat bersikap tegas dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus yang menyangkut nama baik kepala negara dan stabilitas nasional. Mereka juga mengingatkan bahwa proses hukum harus berjalan transparan dan profesional agar kepercayaan publik terhadap institusi hukum tetap terjaga. Setelah melalui proses penyelidikan yang intensif dan mendalam, Bareskrim Polri akhirnya mengumumkan hasil resmi terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya, Direktur Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan forensik terhadap ijazah S1 Presiden Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah asli dan sah. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari analisis tinta, jenis kertas, hingga font dan cetakan yang digunakan pada ijazah dan skripsi Presiden. Tim forensik kepolisian melakukan pengecekan menggunakan metode laboratorium yang canggih untuk memastikan keaslian ijazah tersebut. Mereka membandingkan tinta dan kertas yang digunakan dengan standar akademik yang berlaku pada saat Jokowi menyelesaikan pendidikannya. Selain itu, font dan desain cetakan skripsi yang dicetak pada dokumen juga diperiksa secara teliti, dan hasilnya sesuai dengan dokumen resmi yang diterbitkan oleh UGM pada tahun yang bersangkutan.
Keputusan ini menjadi titik akhir dari polemik yang cukup panjang mengenai tuduhan palsu yang dilontarkan oleh beberapa pihak terhadap Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini sebelumnya menimbulkan kegaduhan dan bahkan menjadi bahan perdebatan di ruang publik serta media sosial. Namun dengan keluarnya hasil resmi dari Bareskrim Polri, polemik tersebut kini dapat dianggap telah selesai secara hukum. Bareskrim Polri juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ini, tidak ditemukan adanya unsur pidana yang dapat dijadikan dasar untuk meneruskan proses hukum terhadap pihak-pihak yang menuduh Presiden menggunakan ijazah palsu. Oleh karena itu, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini resmi dihentikan dan tidak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan atau penuntutan. Keputusan ini disambut dengan beragam reaksi dari berbagai kalangan. Pendukung Presiden menilai hal ini sebagai kemenangan hukum dan bukti keabsahan integritas Jokowi sebagai kepala negara. Sementara itu, sebagian kelompok yang sempat meragukan keaslian ijazah tersebut diharapkan dapat menerima keputusan ini dan menghormati proses hukum yang berlaku. Dengan adanya pernyataan resmi dari Bareskrim Polri ini, masyarakat Indonesia diharapkan bisa fokus pada hal-hal yang lebih konstruktif dan positif dalam membangun bangsa, tanpa terjebak dalam isu yang menimbulkan perpecahan dan ketidakpastian. Kejelasan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap tuduhan yang dilontarkan harus berdasarkan bukti yang valid dan proses hukum yang fair agar tidak merugikan pihak manapun. Diduga langgar UU ITE, ancamannya di atas 10 tahun penjara. Selain tuduhan fitnah yang dilayangkan terhadap Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait, aksi yang dilakukan oleh mereka juga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Koordinator Presidium Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, AMI, Fauzan Or, menyampaikan bahwa selain merugikan nama baik Presiden Joko Widodo secara pribadi, tindakan penyebaran informasi palsu tersebut juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur secara tegas oleh hukum nasional. UU ITE, yang dirancang untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak disalahgunakan, memiliki pasal-pasal yang ketat terkait penyebaran berita bohong, hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian melalui media digital. Dalam kasus yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan, dugaan pelanggaran terhadap pasal 32 ayat 3 menjadi sorotan utama. Pasal ini menyebutkan bahwa penyebaran informasi elektronik yang merugikan orang lain dengan unsur kesengajaan dapat dikenakan sanksi pidana berat. Ancaman hukuman bagi pelanggar UU ITE di pasal tersebut bahkan bisa mencapai lebih dari 10 tahun penjara. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi hukum dari penyebaran konten yang tidak benar, apalagi jika berpotensi merusak reputasi tokoh nasional dan memicu keresahan sosial. Fauzan Or menegaskan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab atas setiap pernyataan dan tuduhan yang disebarkan, terutama bila menggunakan platform digital yang bisa menjangkau jutaan orang. Ketua Presidium AMI juga menambahkan bahwa penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Menurutnya, penegakan hukum yang adil dan transparan akan menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak menyebarkan informasi tanpa dasar yang kuat. Sementara itu, pengamat hukum dan komunikasi mengingatkan pentingnya menjaga etika dan norma dalam penggunaan teknologi informasi. Mereka menilai bahwa UU ITE merupakan instrumen vital untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas nasional. Karena itu, proses hukum terhadap pelanggaran yang terjadi harus dilaksanakan secara profesional tanpa pandang bulu. Dengan begitu, kasus ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab digital serta memperkuat sistem hukum dalam menangani kejahatan dunia maya. Penegakan hukum yang serius terhadap pelanggaran UU ITE, termasuk terhadap figur publik sekalipun, akan memperkuat kepercayaan masyarakat pada supremasi hukum dan menjaga keharmonisan sosial di era digital yang semakin kompleks. Aksi berlanjut, Bareskrim sudah pernah didatangi. Gelombang aksi yang dilakukan oleh puluhan pemuda yang tergabung dalam Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, AMI, tidak hanya berhenti di depan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pada tanggal 15 Mei, mereka juga telah melakukan unjuk rasa di markas Bareskrim Polri, sebagai bentuk tekanan agar kasus dugaan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo segera ditindaklanjuti secara hukum.
Aksi tersebut merupakan perwujudan kekecewaan sekaligus tuntutan tegas dari kalangan milenial yang merasa bahwa penyebaran informasi palsu dan fitnah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa konsekuensi hukum. Dalam aksi di Bareskrim Polri tersebut, massa AMI membentangkan spanduk dengan tulisan tegas yang menuntut aparat kepolisian untuk segera menangkap dan menahan Rai Suryo serta pihak-pihak lain yang dianggap telah menyebarkan fitnah terhadap Presiden Jokowi. Mereka menilai bahwa langkah hukum yang selama ini ditempuh kurang menunjukkan keseriusan, sehingga perlu diberikan dorongan publik agar proses hukum berjalan cepat dan transparan. Koordinator Presidium AMI, Fauzan Or, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Bareskrim bukanlah aksi spontan, melainkan hasil koordinasi dan kesadaran kolektif dari generasi muda yang menolak segala bentuk fitnah dan hoaks yang dapat merusak stabilitas bangsa. Fauzan menyampaikan bahwa kasus ini bukan hanya masalah pribadi, melainkan masalah moral dan hukum yang harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Selain menuntut penangkapan, massa juga menyerukan agar penyidikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada pihak yang diistimewakan dalam proses hukum ini, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan penegakan hukum di Indonesia. Aksi di Bareskrim ini mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat dan media, yang melihat bahwa gerakan milenial ini merupakan representasi suara publik yang mendambakan keadilan dan ketegasan hukum. Tekanan dari massa AMI menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat tindak lanjut dari aparat kepolisian terkait kasus fitnah ijazah Presiden Jokowi. Meski begitu, hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka terhadap Rai Suryo dan pihak-pihak terkait. Namun, keberlanjutan aksi demonstrasi menandakan bahwa kelompok milenial ini tidak akan mudah berhenti sampai tuntutan mereka mendapatkan respons nyata dari penegak hukum. Secara umum, aksi yang dilakukan AMI menegaskan bahwa peran aktif generasi muda dalam mengawal kasus-kasus penting nasional sangat vital. Mereka menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kebenaran dan keadilan harus terus digaungkan. Apalagi ketika tokoh nasional seperti Presiden Republik Indonesia menjadi sasaran fitnah yang bisa memicu ketidakstabilan politik dan sosial. Dengan demikian, aksi yang berkelanjutan ini bukan hanya sekadar unjuk rasa biasa, tetapi menjadi simbol perlawanan terhadap penyebaran berita palsu dan upaya menegakkan supremasi hukum di era digital yang semakin rawan manipulasi informasi. Desakan penahanan, Bareskrim hentikan penyelidikan, tak ditemukan unsur pidana. Meski desakan penangkapan terhadap Rai Suryo dan rekan-rekannya terus menguat dari berbagai kalangan, termasuk puluhan pemuda dari aspirasi milenial Maluku Indonesia, AMI, keputusan yang diambil oleh Bareskrim Polri justru bertolak belakang dengan tuntutan tersebut. Pada akhirnya, Bareskrim Polri memutuskan untuk menghentikan proses penyelidikan terkait laporan dugaan pemalsuan ijazah milik Presiden Joko Widodo, setelah melalui pemeriksaan yang cermat dan mendalam. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Direktur Bareskrim Polri, Kombes Juhandani Raharjo, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji laboratorium forensik, tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Keputusan menghentikan penyelidikan ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah dikumpulkan selama proses pemeriksaan, mulai dari keaslian tinta, jenis font cetakan, hingga dokumen pendukung lain yang secara meyakinkan membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan sah. Bareskrim menegaskan bahwa tuduhan yang selama ini dilayangkan kepada Presiden oleh Rai Suryo dan pihak lain tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Namun, keputusan ini justru memicu gelombang kekecewaan dan kritik dari kelompok AMI dan para pendukung Presiden Jokowi yang menganggap penghentian kasus ini sebagai sesuatu yang terlalu cepat dan kurang memberi efek jera bagi pihak-pihak yang telah menebar fitnah. Mereka berpendapat bahwa, walaupun unsur pidana formal tidak ditemukan, sikap publik dan moral harus tetap dijaga dengan memberikan tindakan tegas terhadap penyebar fitnah agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Selain itu, desakan ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap pejabat negara, terutama Presiden, dari berbagai serangan fitnah yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. AMI menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan transparan dan independen, sehingga publik dapat melihat bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara itu,
Bareskrim Polri menyatakan akan tetap memantau perkembangan kasus dan memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang luput dari pengawasan. Meski penyelidikan dihentikan, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyampaikan kritik dan pendapat, terutama di ranah publik dan media sosial, agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Keputusan ini menjadi titik penting dalam dinamika hukum dan politik di Indonesia, di mana masyarakat menuntut keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik tokoh publik, khususnya presiden. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap adil dan profesional, sekaligus menjadi penengah yang menjaga ketertiban hukum dan sosial. Dengan demikian, meski penyelidikan kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo dihentikan oleh Bareskrim, isu ini tetap menyisakan ruang diskusi dan tuntutan masyarakat untuk terus mengawal agar hukum ditegakkan secara konsisten terhadap segala bentuk fitnah yang berpotensi merusak tatanan demokrasi dan persatuan bangsa. Hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Aspirasi Milenial Maluku Indonesia, AMI, dengan tegas menuntut agar penegakan hukum berjalan secara adil dan tanpa pengecualian, khususnya dalam kasus yang menyangkut fitnah terhadap Presiden Joko Widodo. Menurut mereka, keadilan harus ditegakkan tanpa adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi jika perkara tersebut melibatkan nama pejabat tinggi negara. AMI menegaskan bahwa hukum harus menjadi benteng terakhir dalam menjaga keutuhan dan kehormatan institusi negara, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merusak nama baik. Dalam berbagai aksi yang mereka lakukan, AMI berulang kali menegaskan bahwa siapapun yang melakukan fitnah, termasuk tokoh publik seperti Rai Suryo dan lainnya, harus mendapat sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku. Mereka menganggap bahwa sikap tegas ini penting agar tidak terjadi presiden buruk yang dapat mendorong orang lain untuk melakukan tindakan serupa tanpa takut konsekuensi hukum. Selain itu, AMI juga melihat bahwa perlakuan hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Koordinator Presidium AMI, Fauzan Or, menegaskan bahwa proses hukum harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan profesionalisme. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun yang dapat memengaruhi jalannya penegakan hukum. Menurutnya, negara wajib memberikan contoh yang jelas bahwa fitnah dan penyebaran informasi palsu, terutama yang menyerang integritas seorang presiden, adalah perbuatan yang sangat serius dan harus diproses secara hukum dengan tegas. Tuntutan ini juga menyoroti pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga etika bermedia dan bertutur kata. Dalam era digital saat ini, penyebaran hoaks dan fitnah dapat dengan mudah menjalar dan merusak reputasi seseorang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, AMI berharap aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku secara hukum, tapi juga memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan ruang publik. Lebih jauh lagi, AMI meminta pemerintah untuk memperkuat regulasi dan mekanisme hukum yang mampu menangkal penyebaran informasi palsu dan fitnah yang bisa merusak stabilitas nasional. Mereka juga menyerukan agar semua pihak bersatu dalam menjaga persatuan bangsa, tanpa terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar yang dapat memecah belah masyarakat. Melalui perjuangan dan aksi-aksi mereka, AMI berupaya menjadi suara kaum muda yang kritis dan peduli terhadap keadilan hukum. Mereka berharap agar semangat penegakan hukum yang adil ini tidak hanya menjadi slogan kosong, melainkan nyata dalam implementasinya sehingga dapat menciptakan iklim hukum yang sehat, transparan, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.